Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Semoga Bapak atau Ibu sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pastikan like dan subscribe untuk bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami, karena like dan subscribe itu gratis. Kali ini kami akan memberitakan 3 fakta timnas Indonesia di Piala AFF 2020 yang tidak banyak orang tahu. Yuk, simak. 1. Runner-up ke-6 kalinya. Dikutip dari halaman portal Jepara, Thailand merebut juara Piala AFF 2020 dengan menundukkan Indonesia skor 6-2. Thailand juga menobatkan diri sebagai tim paling banyak meraih juara Piala AFF sepanjang 13 kali gelaran, sebanyak 6 kali juara. Sementara Indonesia dalam final Piala AFF 2020, menjadi runner-up, sekaligus tim paling banyak peraih peringkat 2, dengan 6 kali runner-up. Thailand menjadi juara Piala AFF sebanyak 6 kali, direbut saat tahun 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, dan 2020. Gelar juara Piala AFF 2020 oleh Thailand juga menasbihkan negara Gajah Putih sebagai negara paling banyak meraih Piala AFF. Sementara, Indonesia menjadi runner-up 6 kali pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2017, dan 2020. Bagi Indonesia, kekalahan kembali olah Thailand seperti kembali ke masa pada laga final AFF 2016. Indonesia kala itu kalah agregat skor 3-2. 2. 4 pemain timnas dilarang bermain. CNN Indonesia, 4 pemain timnas Indonesia dilarang bermain oleh pemerintah Singapura melawan Thailand pada leg 2 final Piala AFF 2020, Sabtu, 1/1. Berikut kronologi 4 pemain Indonesia dilarang bermain. 4 pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, Victor Iqbonevo, Rizky Ridho, dan Rizky Dwi Febrianto dilarang bermain melawan Thailand pada leg 2 final Piala AFF 2020. Dikutip dari The Straits Times, pihak Badan Olahraga Singapura, Sport Singapore, SportsG, menyatakan larangan bermain untuk keempat pemain timnas Indonesia bermula dari insiden pada tanggal 23 Desember lalu. Dilarang main di final Piala AFF, Bagot bantah langgar aturan. Bagot, Iqbonevo, Rizky Ridho, dan Rizky Dwi dikabarkan melanggar protokol kesehatan dalam sistem bubble di Piala AFF 2020 dengan meninggalkan hotel tim selama 2 jam. Investigasi kemudian dilakukan pihak Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) melalui Komite Disiplin terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan keempat pemain timnas Indonesia. Setelah investigasi yang dilakukan AFF, SportsG pada Jumat, 31/12, memutuskan Bagot, Iqbonevo, Rizky Ridho, dan Rizky Dwi melakukan pelanggaran dan dihukum tidak boleh tampil pada leg 2 final Piala AFF 2020. Pihak SportsG kemudian memberitahu hukuman untuk 4 pemain timnas Indonesia tersebut kepada pihak PSSI. Dalam keterangan resmi pihak PSSI mengaku terkejut dengan keputusan pemerintah Singapura melalui SportsG. Terlebih Elkan dan Rizky Ridho masih bisa bermain pada leg 1 final Piala AFF, tanggal 29 Desember lalu. Kita tidak habis pikir dengan pemerintah Singapura terkait kejadian ini. Kami sudah mendapatkan denda dari AFF karena 4 pemain tersebut melanggar aturan bubble pada tanggal 23 Desember lalu. Kami sudah membayar denda itu. Kok sekarang secara mendadak mereka menghukum pemain dengan tidak boleh bermain nanti malam, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sementara itu Kepala SportsG, Su Chunwei, mengaku pihaknya harus mengambil keputusan tegas karena keempat pemain timnas Indonesia sudah melanggar peraturan Piala AFF 2020 di Singapura. Karena itu kami akan mengambil tindakan terhadap mereka. Kami menyelenggarakan acara seperti Piala AFF 2020 di bawah langkah-langkah manajemen keamanan yang ketat untuk melindungi para peserta turnamen dan masyarakat, kata Chunwei. Kami telah menekankan ini kepada semua tim yang bersaing di Piala AFF 2020 dan bekerja keras untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi para pemain sepak bola dan peserta lainnya. 3 pemain diminati klub Asia dan Eropa. Sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Jumat, tanggal 31 Desember tahun 2021, CEO PSIS, Yoyo Sukawi mengaku menerima tawaran dari sejumlah tim asal Korsel hingga Eropa untuk 2 punggawa klub asal Semarang itu, Arhan dan Dewangga. Akan tetapi, Yoyo tidak mengungkapkan nama klub yang tertarik terhadap kedua pemain bertahan timnas Indonesia tersebut. Ada ketertarikan kepada Arhan dan Dewangga, kemarin dari Korea dan Eropa, tapi baru sebatas penjajakan, kata Yoyo. Arhan dan Dewangga memiliki kontrak dengan PSIS, tetapi ada kesepakatan jika ada tawaran dari klub luar negeri akan dilepas, imbuhnya.
Yoyo menambahkan, Arhan dan Dewangga menjalin kontrak dengan PSIS selama 3 tahun, namun dia mengaku memiliki perjanjian khusus dengan kedua pemain tersebut. Saya katakan, mereka tidak boleh keluar dari PSIS dan bergabung dengan klub Liga 1, ujar Yoyo. Sementara itu, benteng timnas Indonesia lainnya, Elkan Bagot, diminati oleh klub Liga Jepang, FC Tokyo.